Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas materi kombinasi kelas 12 matematika wajib ya. Tapi di sini kita langsung ke latihan soalnya. Oke, untuk kombinasi kita ingat dulu bahwa rumusnya adalah C dalam kurung N, R itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial ya. Tentunya dengan R itu kurang dari atau sama dengan N. Oke, yang perlu dipahami adalah konsep faktorial. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1 ya. Dari kelompok guru ada 5 guru matematika dan ada 7 guru fisika. Akan dibuat tim kerja yang terdiri atas 2 guru matematika dan 3 guru fisika. Ada berapa cara untuk membuat tim jika tiap orang dapat dipilih bebas? Oke, kita kerjakan dulu yang poin pertama. Tersedia ya. N di sini maksudnya adalah yang tersedia ya. N itu yang tersedia, kalau R itu yang diambil atau yang dipilih. Di sini tersedianya 5 guru matematika, berarti sebagai N. Yang diambil guru matematikanya sebanyak 2, berarti sebagai R. Ini 7 guru fisika, berarti sebagai N, dan 3 guru fisika yang diambil itu nanti sebagai R. Sehingga kombinasinya itu adalah pertama kombinasi pemilihan guru matematika dulu ya. Jadi kombinasi dari 5 guru matematika akan diambil 2 kali ya, ini tandanya kali kombinasi atau pemilihan atau cara untuk memilih guru fisika dari 7 orang diambil 3. Jadi kombinasi 7,3. Kita langsung masukkan ke rumus bahwa C5,2 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial, seperti ini. Ini pemilihan guru matematika. Pemilihan guru fisikanya berarti 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial kali 3 faktorial, seperti ini. Maka hasilnya sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 2 faktorial berarti 3 faktorial kali 2 faktorial kali 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 berarti 4 faktorial kali 3 faktorial, seperti ini. Sama dengan lagi kita jabarkan 5 faktorial jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial ya, dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kan 2 kali 1 ya. Di sini kenapa berhenti sampai 3 faktorial? Karena di bawahnya ada 3 faktorialnya. Yang paling besar kita ambil, nanti bisa dicoret. Kemudian 2 dengan 4 bisa dicoret seperti ini. Kali dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Berarti kita jabarkan sampai 4 faktorial. Sehingga 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial mandek sampai 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya. 4 faktorialnya kita coret, 6 dan 3 kali 2 juga kita coret, sehingga ini nanti dapatnya 35 yang belakang ya. Jadi yang depan dapatnya 10, yang belakang 35, jadinya sama dengan banyaknya cara adalah 350. Oke. Ini soal nomor 1A. Bagaimana dengan soal nomor 1B ya? Seorang guru matematika harus ikut dalam tim. Nah, karena seorang guru matematika harus ikut dalam tim, berarti R-nya yang semula 2 ini berkurang ya. Karena satu guru harus ikut, berarti R untuk matematikanya sekarang tinggal 1 ya. Karena 1 sudah pasti ikut, berarti sekarang kombinasinya adalah ya, dari
5 guru matematika, karena sudah ikut 1 berarti tinggal 4 ya, 4 yang bisa dipilih. 4 dipilih, diambil berapa? Karena ini mau diambil 2 tapi ternyata 1 guru matematika harus ikut, berarti sisanya tinggal 1 ya. Dari 2 orang tinggal 1 orang, tersedianya 4 orang, kali dengan pemilihan guru fisika. Kalau pemilihan guru fisika masih tetap ya, tidak ada perubahan, yaitu kombinasi 7,3 seperti ini. Nah, tinggal kita hitung, sama dengan kombinasi 4,1 berarti 4 faktorial per 4 dikurangi 1 ya, langsung nggak apa-apa, jadi langsung 3 faktorial kali 1 faktorial seperti ini, kali dengan kombinasi 7 kali 3, tadi sudah ketemu ya, kombinasi 7 kali 3 itu nilainya sama dengan 35, karena 7 kali 5, berarti di sini langsung kita masukkan kali 35 sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial, dapatnya adalah 4, jadi 4 kali 35, maka hasilnya sama dengan 140. Oke. Ini soal yang nomor 2 gitu ya. Ini tadi soal yang nomor 1 350, 1A dan 1B maksudnya. Sekarang soal nomor 1C. Jika 2 guru fisika tidak boleh ikut. Nah, karena 2 guru fisika tidak boleh ikut, maka N-nya nanti berkurang. Karena ini N-nya 7, karena 2 ini tidak boleh ikut, berarti nanti tinggal 5 ya, tinggal 5 nanti yang bisa dipilih, sehingga kombinasinya adalah, untuk guru matematikanya kan nggak ada perubahan, jadi guru matematika kombinasinya 5,2, dari 5 diambil 2 kali kombinasi guru fisikanya, karena 2 tidak boleh ikut berarti sisanya kan 5 orang, 5 orang ini diambil berapa? Diambil 3 ya, jadi sama dengan kombinasi 5,2 berarti sudah kita hitung ya, tadi ketemu ini 10 ya, kali kombinasi 5,3 berarti 5 faktorial dibagi 5 min 3 itu 2 faktorial kali 3 faktorial seperti ini, jadinya adalah 10 kali 5 faktorial kita jabarkan jadi 5 kali 4 kali 3 ya, seperti ini, dibagi 2 faktorial kan 2, 3 faktorial nanti dicoret dengan ini sehingga didapat 10 kali 10 ya, 5 kali 4, 4 nya dicoret dengan 2 seperti ini, jadinya 5 kali 2 10 juga, sehingga 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Bila dalam suatu kelompok ini terdapat 4 mobil jeep dan 3 mobil sedan. Oke, ada berapa cara pemilihan 4 mobil yang terdiri atas 3 mobil jeep dan 1 mobil sedan. Oke, ke soal yang nomor 2A ya. Tersedia 4 buah mobil jeep dan 3 mobil sedan. Akan dipilih 4 mobil yang terdiri atas 3 mobil jeep, berarti ini sebagai R ya. Ini sebagai N untuk mobil jeepnya. Kemudian dan 1 mobil sedan, ini berarti N untuk mobil sedan dan ini N untuk mobil sedan. Nah, bagaimana kombinasinya? Berarti yang soal nomor 2A itu kombinasi mobil jeepnya ada 4 mobil, kemudian akan diambil 3. Ini jadinya kombinasi 4,3 kali kombinasi mobil sedannya ada 3, diambil 1 sehingga kombinasi 3,1. Maka ini sama dengan 4,3, jadinya 4 faktorial dibagi 4 min 3 ya, 1 faktorial kali belakangnya 3 faktorial. Ini langsung cara cepat saja. Kombinasi 3,1 berarti 3 faktorial dibagi 3 min 1 berarti 2 faktorial kali 1 faktorial atau 1 ya, 1 faktorial itu. Maka ini sama dengan hasilnya 4 faktorial bagi 3 faktorial ketemunya 4 ya.
kali 3 faktorial bagi 2 faktorial ketemunya 3. Jadi hasilnya adalah 12. Oke. Ini untuk soal nomor 2A ya. Ini tadi soal nomor 1C. Oke. Sekarang ke soal yang nomor 2B ya. Ada berapa cara pemilihan 4 mobil jika satu mobil sedan ini harus terpilih ya. Jadi satu mobil sedan itu harus terpilih. Artinya dari 4 mobil ini kalau satu sudah harus terpilih mobil sedan, berarti sisanya ya bisa mobil sedan, bisa mobil jeep. Oke. Jadi yang pertama kita perhitungkan adalah yang satu mobil sedan harus terpilih. Jadi kombinasi ya dari mobil sedannya ada berapa? 3. Ini harus terpilih 1. Nah, seperti ini. Satu mobil sedan harus terpilih. Kali dengan kombinasi. Oke. Sisanya mobil ya. Jadi kalau satu mobil sedan sudah harus terpilih, berarti sisanya mobil ada entah itu jeep ataupun sedan nggak masalah. Jadinya ada berapa? Kalau jumlah mobilnya ada 4 jeep dan 3 sedan, ya berarti total mobilnya ada 7, sehingga kalau dikurangi 1 ya, karena sudah terpilih 1 di depan, maka tinggal 6 mobil yang tersedia. 6 mobil diambil 3. Kalau ini bebas ya. Dari 6 mobil sedan maupun jeep diambil 3. Sehingga hasilnya adalah 3 faktorial dibagi dengan 3-1, yaitu 2 faktorial kali 1 faktorial kali dengan 6,3, berarti 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 3 faktorial, seperti ini. Oke, kita hitung, kita agak ke sini ya karena agak cukup. 3 faktorial dibagi 2 faktorial ketemunya adalah 3 kali 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial, kita hitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali, kita jabarkan 3 faktorialnya 3 kali 2. Nah, kita coret 3 faktorial, 3 kali 2 ini 6, kita coret sama dengan ini 20 ya. Sehingga 3 kali 20 hasilnya adalah 60. Oke. Ini untuk soal nomor 2B. Kalau soal nomor 3, dalam suatu ujian, seorang siswa diminta menjawab 3 dari 5 ya. Artinya R-nya 3 dari totalnya atau banyaknya atau N-nya adalah 5. Sehingga berapa banyak pilihan yang dia punya, ini cukup simpel ya, kombinasi 5,3. Kombinasi 5,3 tadi sudah kita hitung juga di sini ya, yaitu 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Sama dengan ketemunya adalah 5 kali 4 kali 3 dibagi 2 kali 3 faktorial. Dicoret 3 faktorialnya, berarti dapat 20 bagi 2 sama dengan 10 pilihan. Oke. Kemudian jika dia jika dia harus menjawab 2 soal pertama, maka berapa banyak pilihan yang dia punya? Karena 2 soal pertama harus jawab, maka nggak usah diperhitungkan 2 soal pertama. Berarti sisanya ada 3 soal. Sementara kalau sudah dijawab 2, berarti kan kurang 1, sehingga kombinasinya tinggal sisa soal yaitu 3, sisa yang harus dijawab. Karena sudah dijawab 2 berarti kurang 1, maka kombinasi 3,1
Ini adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 min 1 yaitu 2 faktorial kali 1 faktorial ya, seperti ini. Hasilnya adalah 3. Oke, sekarang tentukan banyaknya diagonal segi 100 soal nomor 4. Nah, dalam membuat diagonal ya, kita perlu menarik 2 titik. Ya, 2 titik yang berbeda kita tarik, maka nanti menjadi diagonal. Tapi ingat, kita harus mengurangi dengan banyaknya sisi yang ada pada segi tersebut. Contohnya, contoh yang paling simpel ya, misalkan segi 4. Nah, ini contohnya segi 4 saja. Ada 4 titik di sini ya, berarti diagonalnya ada 2 ya, ada 2 diagonal. Nah, 2 diagonal ini dapatnya dari mana? Coba kita analisis ya. Apabila dengan segi 4 berarti titiknya kan ada 4, maka kombinasi 4,2, artinya dari 4 titik ini kita tarik 2 garis, atau tiap 2 titik kita tarik 1 ruas garis, jadi kombinasinya 4,2. Nah, tapi kita harus mengurangi karena di sini ada titik-titik yang dia berdekatan ya. Ini kan tidak kita hitung sebagai diagonal ya, berarti ini banyak seginya ada 4, nanti maka dikurangi ruas garis banyak 4, atau kombinasi 4,2 dikurangi 4 ya. Ini hasilnya sama dengan, coba kita hitung apakah sama dengan kenyataannya, yaitu 2 diagonal. Jadinya adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 min 2, berarti 2 faktorial ya, kali 2 faktorial. Oke, dikurangi 4, seperti ini, sama dengan 4 faktorial berarti dijabarkan jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial ya, dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Seperti ini, dicoret 2 faktorialnya, berarti ini dicoret tinggal 2 ya. Jadinya 6 dikurangi 4, 6 kurangi 4 berarti ketemu 2. Oke, betul ya berarti ya, jawabannya betul ya. Sehingga kita bisa memisahkan ini segi 100. Nah, berarti kombinasinya adalah sebanyak 100. Dari 100 titik ini kita ambil 2 ya, dikurangi dengan banyaknya sisi-sisi dari segi 100, yaitu ada 100 sisi. Maka hasilnya adalah kombinasi 100,2 jadinya 100 faktorial dibagi dengan 98 ya, faktorial kali 2 faktorial dikurangi 100. Kali ini harusnya min ya, min 100. Oke. Oke, sama dengan 100 faktorial dibagi 98 faktorial, berarti 100 faktorial dijabarkan sampai 98 faktorial, sehingga hasilnya di sini nanti dicoret ya 98 faktorialnya, sehingga 100 kali 99 saja dibagi dengan 2 dikurangi 100, seperti ini. Nah, kita hitung ini dicoret ya, dapat 50, sehingga 50 kali 99 dikurangi 100, jadinya adalah 4850 diagonal. Oke. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.